proyeknya jalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuma pembayarannya kan di belakang. Nggih, Pak Bambang. Pak Nggih, Pak Tulis. Nggih, Pak Tulis. Pak Bambang. Keliru. Nggih, sepurane. Pak Sek. Ya, Pak, ya, Pak. Saya sebenarnya ingin bertamu ke sampean saja nih. Terus? Depan kalau lewat telepon boleh ya, cukup lewat telepon aja. Ya, Pak. Ini terkait PAPBD yang saya munculkan itu. PAPBD terus? Pak Sekda dalam tanda kutip sekarang kan Pak Sekda sebagai ketua tim anggaran. Apa sebabnya sehingga terjadi keterlambatan untuk rekom dari provinsi? Sekarang sudah terhitung 43 hari ya. Normalnya kan 14 hari. Penjelasannya, Pak. Normalnya 15 hari plus 7 hari. 15 hari plus 7 hari ya. Terus sekarang sudah lebih jauh ya. Oh ya. Halo? Iya, Pak, saya dengar ini. Iya, jadi gini. Itu memang terjadi beberapa pergeseran anggaran akibat refocusing di tengah jalan. Ya. Ya, di tengah jalan kita kan memang tidak ingin tidak kita kendaki bersama. Di tengah perjalanan ada COVID. Ya, sehingga mau tidak mau tanpa ada PAPBD itu harus dipergunakan dan dialokasikan untuk COVID. Ini menjadi yang pertama. Sehingga mempengaruhi proses perhitungan. Yang kedua, ada perubahan SOTK di tengah jalan. Apa itu? SOTK Sekretariat Daerah. Perubahan SOTK Sekretariat Daerah memang secara ketentuan memang harus. Tapi di instansi-instansi di pusat sana tidak dibarengi dengan perubahan perencanaan mulai dari pusat, provinsi, dan daerah. Jadi di kementerian itu mewajibkan daerah itu melaksanakan Untuk melaksanakan itu harus diimbangi dengan perubahan perencanaan. Jadi satu sisi kementerian harus jalan, satu sisi kementerian yang lain mewajibkannya itu belum mewajibkan. Sehingga dampaknya di daerah. Kejadian ini ada perubahan SOTK Sekretariat Daerah itu loh, Mas. Iya. Itu jadi Kemenpan itu mewajibkan setiap daerah ada perubahan. SOTK-nya Sekretariat Daerah. Seperti apa maksud perubahannya, Pak? Ya ada nomenklatur kan seperti kemarin apa kerjasama itu kan sekarang sudah dilebur menjadi Kabak Tapem yang di dalamnya ada bagian kerjasama. Itu kan ada perampingan, ada pergeseran, ada pengelompokan dan gitu. Itu memang ada ketentuan daripada Kemenpan RB. Tapi keputusan Kemenpan RB tidak dibarengi dengan keputusan dari kementerian yang lain, kemudian Bappemas untuk merubah menjadi RPJMN, merubah RPJMD provinsi, dan perubahan RPJMD kabupaten. Inilah yang kadang-kadang di daerah itu menimbulkan rancuan terkait dengan persoalan ini. Nah, terus yang ketiga, ya terkait dengan proses daripada pembahasan yang ada di Dewan, itu kan sudah berjalan sebagai tanggal 30 Agustus kalau tidak salah, 31 Agustus ya. Kita memang waktunya memang agak cukup panjang untuk itu, tapi karena belum ada perubahan RPJMN, perubahan RPJMD provinsi dan perubahan RPJMD kabupaten, maka kementerian Pan RB itu harus SOTK itu harus dipaksakan, maka ada proses pergeseran.
organisasinya dibentuk, orangnya tidak ada, tapi program dan kegiatannya juga harus diikuti. Maka kemarin sudah ada solusi dari provinsi dituangkan dalam perkada tentang perubahan RAPD tahun 2020. Sudah terjadi dan ini terjadi di 4 kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Pasuruan. Enggak, waktu di DOK itu perubahan-perubahan itu belum terjadi ya? Di DOK perubahan terjadi kan tanggal 30 Juli. Oh, kan sudah. 30 Juli. Ya sudah, tapi kan belum diikuti dengan perubahan-perubahan yang ada di RPJMD, RPJM provinsi, dan itu sehingga RPJM kabupaten harus menyesuaikan dengan RPJM provinsi. Nah, ini yang terjadi sehingga kondisi kita, evaluasi kita ada 4 kabupaten. Di provinsi juga ada 1 dinas namanya BPSDM provinsi, yaitu SOTK-nya terlalu cepat, penempatan pegawainya juga terlalu cepat, tapi tidak dibarengi dengan perencanaan. Di provinsi ada persoalan juga 1 dinas. Di kabupaten kota ada 4. Enggak, berarti waktu pembahasan di DPRD ada masalah enggak? Kok enggak? Oh enggak ada. Cuma ya PRD clear cepat. Cuma memang terkait dengan angka refocusing saja yang kemarin sudah ada kesepakatan. Ya gini Pak, itu anggaran kan sekarang sangat diharapkan oleh OPD-OPD. Iya. Dan kemarin tanggal 28 Agustus sudah dirapatkan di tingkat provinsi. Sudah dirapat provinsi, nah maksimal kalau itu dihitung 15 hari dari tanggal 28, maka tanggal 16 itu batas akhir provinsi harus menyerahkan kepada hasil evaluasinya kepada Pemprov Pasuruan. Soalnya di tanggal 16 Oktober ini harus diserahkan karena batas akhirnya kan 15 hari. Batas akhirnya. Nah, ini kita menunggu dari provinsi. Kemarin sudah kontak-kontak disuruh nunggu dalam 1, 2, 3 hari ini, nanti kemungkinan juga akan tidak ada turun nanti. Maksimal tanggal 16 ya? Iya, maksimal tanggal 16 sudah ada. Nanti evaluasinya turun. Nanti akan kita jawab ke provinsi. Mungkin kemungkinan di tanggal 20 mungkin sudah bisa ada DPA dan akhir bulan sudah ada penyerapan. Pak, kalau seperti ini untuk proyek-proyek fisik kan nggak bisa jalan. Oh, proyeknya jalan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuma pembayarannya kan di belakang. Gitu. Nggak ada masalah. Iya, nutut. Ya, saya kan tergantung OPD. Merencanakan di bulan Agustus, apa di bulan Juli, apa di bulan September, nggak ada masalah. Kan waktunya 3 bulan. Nggak ada masalah. Ya, sekarang jalankan boleh-boleh saja. Boleh, tidak ada masalah. Cuma pembayarannya nanti menunggu pada proses selesai. Apakah berani Pak kalau tanpa kejelasan anggaran? Loh, ada Pak, bisa ada ketentuannya itu. Emang ada jalan sekarang proyeknya? Ada jalan? Bisa, jalan. Ada beberapa SPK-nya, tapi pembayarannya nanti ya dibayar tanggal berapanya itu kan nanti sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan APBD Kabupaten Pasuruan. Ya, memang sekarang untuk PLPL itu sudah diberikan. Oh, sudah jalan Pak, sudah jalan ya. Ada yang Juli kemarin, ada yang Agustus, ada yang September, jalan sudah. Yang 2020 loh ya. Iya, 2020. 2021 kan belum. Bukan yang hasil PAK, PAPBD. Sudah, kalau memang yang hasil PAK kan hanya pergeseran. Rata-rata tidak ada pekerjaan, hanya kegiatan rutin saja yang berpengaruh. Enggak fisik-fisik kecil gitu. Oh, enggak ada. Kemarin. Jadi SPK itu bisa dikerjakan sebelum Oktober juga bisa, atau Agustus juga bisa, tidak ada masalah. Cuma dibayarnya nanti pada waktu PAK ini disetujui. Setelah PAK-nya disetujui. Iya. Jadi tadi kembali ke ini ya, akhir bulan baru bisa pencairan. Iya.
Oktober, November, 2 bulan cuma Iya. penganggarannya. Iya, cuma ada pekerjaan-pekerjaan itu sudah jalan, Pak, sudah jalan. Cuma bayarnya nanti kan pada waktu bisa jadi akhir Oktober, bisa jadi awal November, kan tidak ada masalah. Yaitu pekerjaan yang didanai PAPBD. Iya, dana APBD. Enggak, PAPBD, bukan APBD-nya. Yang di PAPBD rata-rata tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran karena kena refocusing semua. Enggak ada tambahan-tambahan kegiatan fisik untuk PAPBD. Oh, tidak ada. Gitu. Tidak ada, Pak. Rata-rata kegiatan-kegiatan tambahan memang sudah tidak ada karena jumlah uangnya kan memang juga tetap. Jumlah uangnya tetap. Terus yang kedua, Bukan penambahan. Penambahan tidak ada, Pak. Tidak ada penambahan. Mau penambahan gimana mau kena refocusing? Karena informasi yang kemarin muncul itu kan dengan new normal Pak Jokowi, ya, menurut teman-teman OPD itu diharapkan termasuk dari DPR juga gunakan habiskan uangnya itu, gunakan untuk kegiatan yang sesuai gitu kan, sebanyak-banyaknya gitu loh bahasanya itu yang disampaikan ketua DPRD itu. Oh iya, tidak ada masalah, masalah itu tidak ada masalah. Cuma kegiatan yang sifatnya mungkin sosialisasi harus mengasihkan ke misalnya uang sakunya harus diberikan, ya ini nunggu proses-proses yang akan selesai. Cuma pekerjaan fisik tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Pak, kesimpulannya aja yang terakhir yang ditunggu-tunggu sebenarnya ini. Jadi gini, memang satu, kita memang ngugemi terhadap keputusan Kemenpan terkait dengan perubahan SUTK Sekretariat Daerah. Tapi memang dari satu sisi, Kemenpan itu tidak sinkron dengan beberapa kementerian yang lain, sehingga dampaknya di daerah. Yang kedua, proses PAK ini akhirnya menjadi terganggu. Karena ada perubahan itu, kita ngugemi ketentuan Permenpan, tapi ketentuan yang di atas, perubahan RPJMN, maupun perubahan RPJMD, maupun perubahan RPJMD Kabupaten, itu tidak bisa dilaksanakan. Kemarin sudah ada solusi dari Kepala BKAD, Kepala BKAD Provinsi, yang dirubah hanya seperti RKPD tahun 2020. Dan perubahan RKPD itu dituangkan dalam keputusan kepala daerah. Hingga evaluasi terhadap APBD kemarin sudah dibahas di tingkat provinsi tanggal 28 September. 28 September. Maka nanti pada waktu akhir provinsi harus menyerahkan hasil evaluasi kepada kita adalah tanggal 16. Setelah tanggal 16 kita terima, tanggal 18 kita jawab, sudah selesai 2-3 hari langsung tanggal 20, 22 itu sudah kita PAPBD-nya sudah bisa dibuatkan DPA, hingga pejabat pengelola keuangannya dan lain-lain harus segera dibentuk, baru nanti akhir bulan nanti mungkin bisa ada penyerapan. Akhir bulan itu sekabupaten Pasuruan. Menurut enggak BKD-nya ya. Jadi BKD-nya benar-benar dipres supaya cepat tadi ya. Oh iya, jadi kemarin teman-teman sudah nyusun SK pejabat pengelola keuangan dan lain-lain itu kan sudah nyusun semua, tinggal proses DPA saja nanti. Oh, siap. Oke, Pak, intinya semua sudah nunggu. Mereka sudah haus semua, dan sebagian besar pada ngutang semua itu untuk kegiatan. Iya, kami memahami memang. Ada yang memang dengan sisi hutang, ada yang karena memang ada beberapa yang pembayaran tidak bisa ditunda, karena kan begitu. Iya. Oke. Monggo Pak Sekda, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam.